Gimana caranya kita bisa menggunakan ilmu ini gitu ya untuk bisa healing di masjid nih. Nah, poinnya kan ini ya. Kalau di warteg apalagi ya, telur dadar. Itu adalah makanan fisik. Makanan Maka fisik. makanan spiritual, makanan rohnya manusia adalah ilmu itu, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Masya Allah, kembali lagi kita di Masjid Beyond. Podcastnya Masjid Jamiah Rahmat Cengkareng. Alhamdulillah pada sore hari ini yang luar biasa, kita kedatangan tamu yang luar biasa banget nih, Masya Allah. Salah satu jemaah aktif kita di Masjid Ar-Rahmah. Beliau ini seorang yang mungkin kalau diibaratkan seorang harimau yang menyembunyikan kukunya, Masya Allah. Beliau ini menyembunyikan ilmunya ternyata selama ini. Setelah kita ketemu beberapa saat lalu, ternyata beliau ini seorang psikolog. Bahkan bukan seorang sembarang psikolog, tapi lebih ke muslim psikolog gitu ya. Bisa disebut begitu ya? Iya. Oke, Masya Allah. Beliau adalah Pak Mazda Ariefriando, MPSI psikolog, Masya Allah. Ini Anda bacain sedikit mengenai kisah hidup beliau nih di bidang psikolog. Beliau merupakan konselor untuk DJPB Kemenko, Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Masya Allah. Beliau juga pernah jadi konseling mentor untuk Kemnaker, Iya, dengan tenaga kerja. pemateri DPA untuk auditor Kemendikbudristek. Masya Allah. Antum aktif di berbagai kementerian. Mental coach atau psikologis KONI DKI Jakarta. Mental coach terhadap atlet-atlet ya? Iya, atlet-atlet. Insya Allah. Pelatih DKI Jakarta. Beliau juga mengajar personal dan community development, pengajar biopsikologi, dan juga merupakan seorang konten kreator. Masya Allah, hebat. Iya. Masya Allah, Pak Mazda. Gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat walafiat. Senang sekali saya bisa diajak untuk ikut serta memakmurkan Masjid Ar-Rahmah ya melalui media podcast kita. Namun tadi apa yang disampaikan sebenarnya ya bukan apa itu cuma titipan dari Allah semata gitu Masya ya. Allah. Gak mungkin saya ada di situ, gak mungkin ada di sini juga saat ini ya. Jika Allah tidak mengizinkan, jika Allah tidak menitipkan sedikit ilmunya buat saya gitu. Merendah nih beliau nih, merendah nih, Masya Allah. Bisa aja nih. Tapi sebelumnya terima kasih banget udah bisa join di sini. Yes. Ini episode kali ini kita khususkan di halaman serambi depan Masjid Ar-Rahmah. Iya, Jadi memang kita konsep santai aja, kita diskusi Iya, memang santai. santai. Kita ingin ngobrolin tentang masjid healing. Iya. Ini topik yang kita bahas udah sebulanan ya, kita coba Masjid untuk healing. ya. Tapi buat saya makanya ini ilmu saya masih cetek banget tadi ya. Karena itu untuk bisa merumuskan materi ini juga kan berani nggak berani gitu ya. Loh. Terus mengkaji lagi lebih banyak lagi. Untungnya Ustadz Randy menguatkan saya. Oke lah, kita semangat ya. Bareng-bareng kita coba gitu ya. Yang Karena penting jalan. sebelumnya berawal dari kegelisahan. Oke. Dari kegelisahan ya kan yang perlu kita angkat Iya. apa sih? Masjid ini, fungsi masjid, salah satu fungsi masjid itu kan selain tempat sholat atau ngaji, tempat orang untuk healing ya, tanda kutip healing ya. Healing itu kan artinya recovery ya nggak? Ya, recover mentally gitu ya. Recovery mentally. Nah, mungkin dari sudut pandang antum sebagai psikolog seperti apa nih? Boleh. Oke. Di Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Gini, Tat ya. Pertama memang balik lagi kepada niat awalnya kita ya. Kita bahas ini memang pada dasarnya adalah untuk membangunkan masjid juga ya. Dan juga saya masuknya di sini karena memang latar belakang pendidikan saya di bidang psikologi dan latar belakang motivasi saya memang di bidang psikologi Islami gitu ya. Masya Allah. Jadi memang senang banget dapat kesempatan seperti ini. Nah, kalau saya diskusi dengan bapak saya, dengan mentor saya, bapak saya sendiri juga ya. Memang ini adalah cara kita gitu ya, semaksimal mungkin untuk bisa menolong agama Allah gitu ya. Kalau saya melalui kesehatan mental, melalui psikologi. Karena itu yang saya coba untuk ajukan sekarang adalah, ini gimana nih ya, kita bisa healing dengan cara yang syar'i, yang benar malah gitu ya. Gitu ya, melalui metode yang Islami gitu ya, melalui psikologi Islam, melalui pendekatan masjid healing di masjid gitu. Healing di masjid, masjid healing dan healing di masjid. Ya, kita beberapa minggu yang lalu ingat sebelum Jumatan ketemu kayak kita bisa ganti self healing jadi jamaah healing deh. Nah, ini nih yang kita mau coba bawa. Betul gitu banget. Ya. Nah, Coba gimana? gimana? Kita pertama bahas dulu tentang kesehatan mental. Ini kan isu yang sekarang Kesehatan lagi mental. Nah, naik daun betul. banget gitu ya, kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental ini? Ini kan suatu hal yang buat anak-anak muda, para pemuda itu sering banget dibahas gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di podcast, kita lihat di
infotainment dan lain-lain ya, itu banyak banget ngomongin tentang kesehatan mental dan sebagainya. Kalau kesehatan mental sendiri, kita bicara tentang mental itu sebenarnya adalah setiap hal yang terkait dengan aktivitas jiwa, entah itu cara berpikir, cara merasa, dan elemen-elemen jiwa lainnya lah gitu ya. Nah kalau kesehatan mental berarti bagaimana kondisi si tadi ya, yang cara berpikir, cara kita berperasaan, kondisi batin kita dan sebagainya itu dalam keadaan yang sehat, yang tentrem gitu ya. Itu biasa ditandai dengan empat hal. Biasanya ada empat hal yang kita pakai. Satu, mampunya kita untuk tetap mengenali apa sih potensi positif yang kita punya. Itu kadang-kadang kalau misalnya kita dalam keadaan desperate ataupun dalam keadaan secara mental lagi ngedrop ya, kadang-kadang lupa ya kita sama kelebihan kita sendiri gitu ya kan ya? Lupa. Betul banget. Ingatnya yang jelek-jelek mulu. Nah itu yang bahaya. Kemudian yang kedua Ustadz ya, itu mampunya kita untuk handle gitu ya masalah stres dan kecemasan sehari-hari. Jadi saya nggak bicara tentang stres yang berat banget gitu ya, ataupun masalah yang sifatnya tuh udah perlu untuk bantuan dari dokter juga gitu ya. Nggak, ini yang daily stress lah, kita ngadepin masalah sehari-hari di jalan dan sebagainya. Itu seorang yang sehat secara mental, dia mampu untuk mengendalikannya, untuk mengelola stresnya dengan baik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mampunya dia untuk terus berprogres, dalam artian di sini adalah untuk belajar, terus untuk belajar, bertumbuh dalam ilmu gitu ya, dan juga produktif dalam pekerjaannya ataupun dalam karirnya betul. gitu ya. Nah kalau misalnya dalam keadaan kesehatan mental yang terganggu kan biasanya kan kita untuk produktif itu jadi agak terhalangi gitu ya. Kemudian untuk belajar pun juga biasanya kan stuck gitu aja. Nggak bisa mikir kalau lagi stres. Itu juga. Kurang lebih kayak gitu ya, bahas Lebih kalimat gitu mudahnya ya. Kalau lagi gak sehat mental biasanya atau lagi ngedrop gitu ya, memang agak susah untuk mikir gitu ya memang. Anak-anak pengen tahu, nggak sehat mental itu kalimat mudahnya seperti apa sih? Kalau kita Gila bukan sih? Enggak, beda bukan ya. kan? Beda Jadi kan? kalau misalnya kita bicara sehat gak sehat itu memang agak susah ya. Jadi akan lebih enak kita pakai katanya itu adalah bukan sehat gak sehat, tapi ganggu, terganggu, atau lagi enak, lagi sehat lah gitu ya Mbak ya. Jadi nggak ada yang nggak sehat. Kita ngomongnya terganggu aja. Terganggu ya. Tadi kan 3 tadi ya. Satu lagi nih terakhir nih. Mampunya berkontribusi secara positif kepada komunitasnya, kepada lingkungannya. Ustadz nih, salah satu wujudnya biasanya berkontribusi memakmurkan masjid, itu adalah salah satu wujud dari sehatnya mental seorang individu. Nah gitu. Kalau misalnya lagi nggak sehat, ya coba berkontribusi, karena bukan hanya jika kita sehat kita coba untuk kontribusi secara positif ya kepada komunitas, kepada masjid. Kita balik juga bisa. Pengen sehat, lebih sehat secara mental, ya udah berkontribusi secara positif dulu kepada masjid, kepada lingkungan kita. Insya Allah itu juga akan meningkatkan nih kadar kesehatan mental kita. Ya, yang namanya kesehatan mental itu adalah suatu hal yang sifatnya kontinum, artinya berubah-ubah, fluktuatif. Fluktuatif ya. Di satu hari yang sama, stagnan ya. benar. Satu hari yang sama bisa berubah juga, Ustaz. Gitu. Misalnya pagi kita seneng nih, misalnya kita baru tahu dapat informasi bahwasanya minggu depan akan ada libur dari kantor gitu ya. Libur panjang lah ya. Libur panjang. Kemudian di tengah hari misalnya duit 50.000 yang kita taruh di kantong, loh kok nggak ada. Nah itu bisa ngedrop lagi. Misalnya seperti itu. Terus kemudian pada saat sholat asar misal gitu ya, sholat asar berhasil nih untuk datang 5 menit sebelum azan, gitu ya. Itu seneng kan, bahagia gitu ya. Nah itu bisa naik lagi kesehatan mentalnya gitu. Oke, jadi memang naik turun ya. Dalam satu waktu tuh bahkan bisa naik turunnya dengan cepat. Iya. Hanya saja memang untuk manusia itu kita akan lebih aware dengan kondisi negatifnya gitu ya. Jadi itulah kenapa kita coba untuk selalu mensyukuri apa yang ada gitu ya. Kita belajar untuk syukur. Syukur itu juga konstruk psikologis sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita breakdown di episode berikutnya bisa tuh. Tapi di sini kita coba bahas lagi ya. Jadi namanya pikiran negatif gitu ya, merasa negatif itu memang lebih gampang untuk disadari sama manusia gitu. Jadi positifnya tuh lebih terkelambu. Gimana ya? Terkelambu tuh gak sadar positifnya, ketutupan gitu ya. Kecuali kita memang intensi kita untuk mencoba untuk mengenalinya, mencoba untuk mensyukurinya. Kita coba untuk melakukan tafakur. Apa aja yang udah kita jalani hari ini. Nah, sebagainya itu bisa bantu. Nah, Ustadz, kalau misalnya kita udah bicara tentang itu ya, kita juga tadi sempat bahas ya bahwasanya ke masjid sholat asar lebih awal gitu ya. Itu buat kita lebih happy gitu ya. Nah, ini konsep ini kan berarti kesehatan mental sebenarnya terkait juga dengan hal-hal yang sifatnya tuh spiritual gitu kan. Nah, itu pengantarnya ya. Jadi kita bicara kesehatan mental, salah satu poin utamanya adalah gimana cara kita bisa sehat mental adalah cerdasnya kita secara emosional, Ustaz. Nah, cerdas secara emosional. Cerdasnya kita secara emosional. Kali bahasa mudahnya nih. Cerdasnya kita secara emosional itu adalah mampunya kita untuk mengelola emosi kita dengan baik. Semakin mampu kita mengelola atau mengontrol emosi seperti itu. Semakin mampu kita mengontrol atau mengelola emosi kita dengan baik, maka kita bisa anggap diri kita semakin cerdas nih secara emosional. Secara emosional. Nah, jadi kan ada praktik-praktiknya. Kalau kita bicara tentang
psikologisnya gitu ya. Nah, kita bicara di sini yang paling populer tuh ada 4 aspek seorang manusia itu cerdas secara emosi. Satu, mampunya menyadari kondisi dirinya, self awareness. Mampu menyadari kondisi diri. Ya. Yang kedua itu adalah mampunya ia untuk memanage atau mengelola kondisi diri dia. Ya, berdasarkan tadi kan dia udah sadar nih kondisinya seperti apa, terus dia kelola seperti apa. Kemudian yang ketiga ini sudut pandangnya adalah bagaimana hubungan dengan orang lain, yaitu kaitannya tentang mampunya dia untuk menyadari apa mungkin yang terjadi pada kondisi orang lain gitu ya. Jadi berempati pada orang lain, simpati, apati dan sebagainya. Pokoknya aware nggak dia dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh orang lain. Yang keempat adalah memanage relationship itu sendiri. Nah, misalnya dia udah tahu nih kondisi orang lain seperti apa, gimana dia Bagaimana mengelolanya. Nah, seperti itu. Jadi itu isinya tuh adalah tentang bagaimana tentang menyadari diri, mengelola diri, kemudian menyadari bagaimana kondisi orang lain dan berhubungan secara positif dengan orang lain lah seperti itu ya. Hanya saja menurut saya ini masih ada keterbatasan tertentu. Nah, ini kan psikologi kaitannya dari teori tadi itu memang psikologi yang sifatnya tuh bahasanya itu adalah sekuler, bukan berarti psikologi barat ya. Psikologi barat belum tentu seperti, tapi psikologi sekuler yang kita maksud di sini adalah sekuler kan berarti memisahkan antara agama dengan kehidupan gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita pakai sudut pandang yang berbeda, sudut pandang Islami gitu ya. Bagaimana seseorang manusia itu bisa ngerasa aman, tentram, nyaman secara emosional jika tidak dikaitkan dengan penghambaannya dia ataupun terpautnya hatinya dia kepada penciptanya. Penciptanya, nggak bisa. Ya gitu ya. Jadi keterbatasan itu kita coba untuk telah di sore hari ini tadi sama teman-teman semuanya kita bahas gini ya. Bagaimana kecerdasan emosional Islami ataupun yang tadi kemampuan mengelola emosi tapi secara psikologis Islami gitu ya, membantu kita untuk bisa lebih cerdas gitu ya. Karena kalau kita pakai teori-teori yang sekarang kita anggap yang lebih populer, teori sekuler itu mungkin nggak selengkap itu, nggak selengkap apa yang ada di ditawarkan di dalam agama Islam seperti itu. Oh, Masya Allah. Ya, ini semuanya ada di sana. Jadi sebenarnya konsep psikologi itu di Islam itu memang sudah terinstal dengan sendirinya kan? Ya, mau nggak mau pasti ada gitu. Pasti jadi kalau ada. misalnya kita bicara psikologi Islam, sederhananya adalah saya nggak akan mulai, ini adalah ilmu yang pelajari tentang apa, tapi kajian Islami yang gitu, yang berhubungan dengan apa, dengan cara kita berpikir, balik lagi cara kita merasa gitu ya, semua elemen-elemen jiwa gitu ya, yang terkait dengan psikologi sendiri, mentalitas kita gitu ya. Tapi sudut pandangnya bilangnya adalah kajian Islami. Jadi kita dari koridornya tuh udah jelas nih, clear Islami. Dan berarti kita lihatnya dari sumbernya apa nih? Berarti dari Al-Qur'an gitu ya, dari sunnah dari para wali-wali gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Pertama kita lihat juga Al-Qur'an sendiri kan sebenarnya udah lengkap semua ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Yang artinya berarti di kitab ini gitu ya, nggak ada lagi keraguannya, petunjuk bagi orang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Nah, di sana kita semua udah bisa breakdown sendiri. Banyak sekali sekarang pakar-pakar yang juga dari zaman dulu gitu ya. Orang-orang cendekiawan muslim gitu ya, coba untuk breakdown aspek-aspek seperti ini. Dan memang sering banget ketemu ada nih Ghazalian, salah satunya teori Ghazalian itu banyak banget. Ghazalian. Iya, Ghazalian. Nah, itu Ghazalian psychologist itu terkenal banget gitu. Salah satunya wujud bagaimana kita menilai tentang jiwa gitu ya, tentang sabar, syukur. Mungkin kalau misalnya kita bicara tentang tadi ya secara deskriptif, kajian Islami yang bahas tentang hal terkait jiwa, terkait hati, perasaan gitu misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin kita juga bisa menyertakan termasuk elemen-elemen yang diantaranya itu syukur, sabar, itu kan terkait juga dengan hati gitu ya. Terus kalau misalnya kita bicara tentang lapang dada, itu juga terkait dong. Iya. Kalau kita bicara tentang hati dan dada itu juga suatu konsep yang berbeda nih. Nah, Islam menjelaskan itu. Kenapa nggak dibilangnya hati? Oh, ini setan menyerang hati enggak? Gitu. Terus kan dalam surat An-Nas juga dijelaskan gitu ya. Syarnya itu menyerangnya kemana? Sudur ya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, itu jadi hati, bukan hati tapi dada gitu ya. Nah, kok bisa ngebedain kayak gitu ya? Ya memang istilahnya lapang dada. Terus kalau misalnya kita bicara di dalam surat Al-Insyirah dari ayat pertama pun langsung bilang lam nasroh laka sodro. Nah, itu dada juga. Kenapa nggak hati? Itu keren banget kalau misalnya kita mau breakdown. Islam bisa ngebahas hati gitu ya. Iya. Jadi memang ini suatu hal yang sangat-sangat ketika saya pertama kali coba untuk menelaah, teman saya ngajarin saya ataupun waktu itu teasing saya gitu ya tentang Ghazalian psychology, itu langsung wow, sedalam ini, selengkap ini. Ya memang balik lagi ya di dalam
Al-Quran ya di situ nggak ada keraguan lagi di surat An-Nahl 89 ya. Terus itu menjelaskan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah gitu ya. Dan juga ini nggak ada kealpaan gitu ya di dalam surat Al-An'am 38 tidak ada kealpaan ataupun nggak ada yang luput, nggak ada keluputan dari kitab ini, dari kitab Al-Quran ini. Jadi ya udah semuanya lengkap, kita tinggal breakdown, kita coba mencari, kita coba melihat dari kitab-kitab yang sudah disusun oleh para cendekiawan muslim itu banyak banget yang bisa kita bahas termasuk hari ini. Gimana caranya kita bisa menggunakan ilmu ini gitu ya untuk bisa healing di masjid nih. Nah, poinnya kan ini ya. Gimana menerapkan ilmu ini Ya. supaya masjid healing di masjid. Ya, oke. Saya berkeyakinan Kita bahwasanya sambil boleh banget nih. Ini Ini kita kopi mulai. apa ini tadi ya? Ini memang konsepnya ini kita dibikin ngopinya itu pakai gelas ini biar memang apa down to earth banget ya. Nggak apa-apa. Seduluran teman-teman, mari. Ya, bismillah. Indonesia Palestina. Kita doakan saudara-saudara kita ya sekalian. Amin amin ya. Ya kita selain berdoa kita berusaha semampu kita semaksimal kita juga ya. Kontribusinya di Iya, mana? Oke. minimal balik ke sekarang masjid healing. kita bahas tentang Palestina itu juga biar ingat kembali ya. Di detik ini pun di sana lagi berjuang gitu ya. Oke, balik ke masjid healing tadi ya. Oke. Menurut saya tidak ada tempat yang paling enak buat kita ngebahas tentang ini jiwa itu di masjid. Oke. Kenapa Tidak Ustaz? ada tempat yang paling cocok ya atau Iya. paling enak untuk membahas psikologi jiwa. Iya, jiwa. Kecuali di masjid. Itu di masjid. Itu Kenapa? mungkin Gimana? kalau misalnya secara sederhananya gitu ya. Kalau kita bahas ini di rumah ataupun di ruang-ruang belajar di sekolah gitu ya. Sekolah umum ya, biasa gitu ya. Kita mungkin akan dapetin 60% 70% menurut saya. Namun ketika kita bahas itu di masjid, Ustaz ya. Dengan segala energi spiritualnya gitu ya. Yang nanti kita mungkin bahas, itu kan kita bisa jauh lebih lengkap lagi 80-90% atau malah lebih 100% gitu ya. Balik lagi ini ya kadarullah yang Allah Iya, seperti iya. apa nih. Kita kan berusaha untuk mengkaji ilmunya Allah. Maka tentu saja ya paling enak kita mengkajinya tuh dengan pertama kali ya membuat Allahnya itu sendiri senang sama kita. Orangnya nggak bisa kita dapatkan maksimal mungkin ya. Iya, iya, iya. Nah, balik lagi masjid itu begitu spesialnya untuk kita belajar gitu ya. Oke. Akan banyak sekali ilmu-ilmu yang kita bisa bahas dan juga kita amalkan gitu ya ilmu-ilmunya tuh pada saat menurut saya pada saat kita berada di masjid. Masjid tuh dari zaman dulu ya Ustaz ya. Menurut saya sih ya ketika saya melakukan pertama itu kajiannya tuh saya lihat dari riset-riset dulu ya karena ini kan saya lihatnya dari sudut pandang yang risetnya kayak gimana. Pertama saya lihat tuh ini di Amerika, masjid-masjid di Amerika ini penelitian dari Universitas Toronto di situ kalau nggak salah. Di mana masjid itu di negara-negara yang bukan Muslim mayoritasnya, di sana tuh menjadi Islamic Center, jadi pusat dari agama Islam itu sendiri gitu ya. Di sana membahas tentang masalah sosial, kemasyarakatan, di sana juga bahas tentang bahkan edukasi politik, hukum, gitu, advokasi itu di sana. Di masjid bahkan. Iya di masjid. Orang bisa belajar di sana juga. Nah sebenarnya itu hanyalah ini yang Hanyalah mind ya, oke blowing nih. ya. Kita Iya. mau menekankan sesuatu nih. Hanyalah. Ini ya itu bukan hal yang baru. Ini hanyalah apa ya benchmarking dari yang memang sudah dari dulu Rasulullah SAW tuh bikin. Lakukan. Iya sudah Memang dilakukan. seperti itu harusnya. Memang sudah kayak gitu. Jadi memang kadang aneh ya. Sat. Kita di Indonesia tanda kutip di masjid-masjid ini hanya tempat ritual, sholat, Ibadah ya. ngaji, baca Quran, gitu ya. Padahal ketika kalau kita dengar teman-teman kita di Eropa, di Amerika, itu masjid itu fungsinya lebih dari itu kan ya? Iya benar. Ini lebih luas lagi dan bahkan makanya konsep healingnya tuh di situ ada Nah, di situ ya. betul. Nah ini kita coba untuk breakdown lagi. Kok di zaman Rasulullah dulu ya? Pertama tentu saja masjid ya. Kita bicara Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi itu dibangun di tahun 622 ya. Masehi. Masalah 622 Masehi. Memang pas awal itu cuma yang kecil tuh ya, Raudhah Ya. sama yang sebelum ada perluasan seperti sekarang ya. Di situ gitu ya. Bukan kita ngebayang Nabawi yang sekarang luas banget ya. Itu dulu enggak seluas itu. Ya, masjid di ketika zaman Nabi ya. Iya. Oke. Itu nggak seberapa luas lah ya kalau misalnya kita lihat. Cuman di sana secara lokasi nggak luas, tapi secara fungsi begitu luasnya. Gitu ya. Jadi dreamnya waktu itu memang dibikin tuh masjid yang makmur tuh masjid yang solutif gitu ya. Masjid Jadi yang solutif, oke. Iya, masjid itu adalah tempat ibadah yang jelas gitu ya, masjid Yap. ibadah satu. Kemudian di sana juga ada fasilitas pendidikannya.
Itu yang sekarang terbawa sampai sekarang mungkin kita akan pas Madrasah- masuk Masjid madrasah ya. Nabawi akan sering lihat ada apa majelis taklim, ada halaqah atau liqa banyak gitu ya. halaqah-halaqah. Kemudian ya madrasah juga ada, sekolah-sekolah kita orang pada belajar juga di sana ada gitu ya. Kemudian tentu saja di sana jadi tempat sosial kemasyarakatan di Nabawi dulu. Ya, ini kayak ini kita lakukan sekarang pertemuan orang dari mana-mana. Kalau zaman dulu kan itu solidaritas, kita membina solidaritas, Rasulullah itu membina solidaritas antara Muhajirin dan Ansor. Betul. Nah, zaman dulu ya gitu ya. Dipersatukan, kemudian masyarakat sekitar ataupun masyarakat Islami yang ingin mengadukan permasalahan-permasalahan sosial itu datangnya ke sana juga sama. Coba deh lihat kajian-kajian di YouTube gitu ya, gimana dijelaskan pada saat dulu. Ini materi ini saya ambilnya dari artikel yang dipublish sama Darut Tauhid, Darut Tauhid Bandung ya. Ya. Agim Ya, ada juga di sini ya cabangnya. Yang Jakarta ya? Ya, ada juga Bintaro apa itu. Nah, itu saya lihat di sini ada beberapa poin-poinnya. Kalau kita lihat di tempat lain juga ada yang terkait tapi perbedaannya misalnya ditambah informasi juga tempat latihan perang juga gitu ya. Bener ya. Segitu iya, Latihan perang ya di mengobati orang yang sakit. Nah, itu healing juga ya, physical healing tapi ya. mengobati orang sakit benar ya. Ya, Klinik itu. di masjid ya. Klinik di masjid. Ya memang. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang kesehatan sih memang sih ya. Kesehatan itu sebenarnya ada suatu sistem sih, Ustaz. Kesehatan itu adalah suatu sistem. Iya, orang oke. tuh bilang sehat tuh jadi memang sehat fisik, sehat mental juga. Gitu. Jadi kita bisa bilang dia benar-benar pure sehat itu ya memang ketika fisiknya dan mentalnya tuh sama-sama dalam keadaan yang insya Allah tuh baik gitu ya. Oke. Karena apa gitu ya? Karena fisik dan mental memang adalah seperti dua sisi koin gitu ya, yang saling terkait lah. Kalau misalnya fisik terganggu, mental juga terganggu, mental terganggu, fisik terganggu. Nah itu kok di zaman Rasulullah itu juga kan berarti secara fisiknya ada pengobatan di situ, healingnya ada gitu ya, physical healing. Secara psikologisnya mungkin kita nggak bicara tentang konseling atau seperti apa, saya nggak tahu di zaman dulu. Tapi yang namanya madrasah, halaqah gitu ya, kemudian taklim lah gitu ya pastinya. Itu kan semua berbicara ilmu. Bukankah ilmu itu kalau misalnya kita bicara tazkiyah terapi ya, salah satu metode psikologi Islam, ilmu itu adalah obat. Gitu. Ilmu adalah obat. Oh iya, Oke. gitu. Dan kalau misalnya tempe, nasi, apa? Kalau di warteg apalagi ya, telur dadar, itu adalah makanan fisik. Makanan Maka fisik. makanan spiritual, makan rohnya manusia adalah ilmu itu, Ustaz. Nah, Oke. itu. Kalau roh jiwa kita ya nggak pernah dikasih makan. Nah, kelaparan bisa. dan itu memang Iya, iya. orang kalau misalnya kita makanya bicara tentang tadi ya sehat mental atau apa itu tergantung banget dengan ilmunya seperti apa, cara dia memandang masalah seperti apa itu kan berbeda banget. Kalau misalnya ilmunya dia punya ilmu sabar, punya ilmu tawakal, punya itu kan bahkan berbeda dengan orang yang nggak punya ilmu, itu mungkin malah menggerutu dan sebagainya gitu ya. Itu kan suatu hal yang kita harus pahami ya, di zaman Rasulullah tuh yang namanya belajar itu kan suatu hal yang sangat penting gitu ya, Penting banget. pada edukasi. Nah ini edukasinya bukan hanya tentang sifatnya pure ke agama ya gitu ya, fikih dan sebagainya, tauhid, tapi juga ya bisnis. Ya, Ada juga muamalah. tuh. Iya, muamalah itu ada juga gitu ya. Dan yang lain-lainnya tuh di sana ada. Tergantung karena ini Masjid Solusi tergantung kebutuhannya seperti apa, Ya. gitu ya. Kemudian juga Solutif. ya mengurusi kepentingan politik dan pemerintahan, berarti menerima tamu negara. Oke. Itu juga di sana. Kunjungan-kunjungan diterimanya di masjid. Iya, di sana. Kemudian juga sebagai tempat urusan ekonomi negara dan masyarakat. Nah, Baitul Mal, Oke. urusan kenegaraan ya, kalau nggak salah Baitul tuh. Mal. Iya, Baitul Mal ya itu di sana semuanya hewan ternak dan sebagainya itu di situ. Di sini ada sebagian kecil sih. Kita mengurusi sebagian urusan negara. Nah, ngomong Ngurusi anak yatim. Oh iya. Aduh apa. Alhamdulillah kita sudah ada program Ya, itu. ini memang yang perlu kita kuatkan. Kalau misalnya kita bicara memang memakmurkan masjid, Yap. mungkin secara simpel kita definisi berarti masjid makmur tuh masjid yang kaya gitu ya. Nah. Kayak apa dulu nih? Nah, Ya, kayak apa dulu bener ya? Kayak apa dulu? Kalau misalnya kita ngomongin kayak duit gitu ya, saya nggak tahu. Tapi bukan itu maknanya. Tapi Oke. masjid yang makmur itu adalah yang kaya manfaat. Kaya Berarti- manfaat. Iya. Berarti kalau misalnya kita bicara tentang memakmurkan masjid, berarti apa? Memperbanyak manfaatnya si masjid itu. Memperbanyak manfaat terhadap masyarakat sekitar. Iya. Oke. Nah, melalui apa? Misalnya masing-masing orang punya mungkin latar belakang sendiri ya untuk bisa dipakai. Misalnya saya sebagai psikolog, kita bisa pakai di sini untuk edukasi melalui podcast ini ya, Masjid Beyond. Terus mungkin ada sesi konseling dan sebagainya, kita mau bikin halaqah itu juga bisa, Bisa, memungkinkan. Yang penting kita gimana mau memberikan itu adalah berarti manfaatnya seperti apa, menjadi solusi terhadap masalahnya seperti apa, itu kan dreamnya. Nah karena itu sekarang kita akan bawa ini Ustaz. Kalau sekarang gimana dong caranya ya? Nah, Kita bisa caranya, iya betul. kita udah pelajari memang dari zaman Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi pun masjid itu adalah solusi.
gitu ya. Bukannya sebagai tempat ibadah tapi juga sarana yang lain-lain. Kita sudah bahas tadi, poinnya banyak ya. Nah, ini gimana masjid dalam meningkatkan kesehatan mental secara spiritual dan religius gitu ya. Pertama, ini kita lihat dari saya coba untuk kumpulkan beberapa hadis gitu ya. Masya Allah. Pendapat dari para ahli. Di dalam hadis riwayat Muslim sendiri, kita tahu bahwasanya tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Bukan berarti nggak boleh kerja di pasar dan sebagainya. Ini jangan salah mengartikan ya. Betul. Tapi kita coba bukan letterlet ya kita. Iya, kita coba untuk mengambil di sini koridor Sudut yang pandang. masalah ya masjid itu tadi dulu ya. Tempat yang paling dicintai dicintai Allah Allah. adalah masjid-masjidnya. Nah, kalau gitu gimana dong kita mau belajar mengkaji ilmunya Allah? Ya berarti Di masjid. iya. Kenapa? Karena tempat ini salah satu tempat yang memang paling dicintai Allah. Iya. Ini Masya adalah Allah tempat ya. yang dicintai Ingin Allah. mempelajari ilmu Allah ya di masjid. Iya. Lebih mudah karena Mau tempat ini kemana? adalah tempat yang diberkahi dan dicintai Allah. Ya. Nah, Oke. nah, itu sekarang tinggal kita merupakannya dengan apa? Memfasilitasi proses belajar itu. Memfasilitasi seperti proses belajar. Iya, Nah, itu gitu tugasnya takmir ya. Kita juga coba kaji ya, misalnya untuk anak-anak mungkin jadi salah satu yang harapan kita jemaah anak-anak pemuda remaja tuh datang ke sini ya. Ya ini, tapi fokus buat anak-anak kita kan mungkin bisa menyediakan komik-komik tapi ya komik-komik syar'i gitu ya untuk bisa memahami tentang fikih ataupun tentang ya sirah nabawiyah gitu ya. Komik-komik siro banyak sekarang. Nah, itu saya juga Insya Allah kita koleksi. ada perpustakaan kecil sih. Nah, ada kita sebenarnya. Ya, Jadi sudah ada perpustakaan kecil adik-adik, kita. ayo belajar sini. Kita bisa baca-baca komik. Banyak loh koleksinya Ustaz ya. Oh, iya, banyak. Nanti bisa diceritain sama beliau nih, masya Allah. Nanti kita tur aja mending ya. Tur perpustakaan. Oh, Apa, bisa. Iya, itu mungkin. Oke, gitu ya. Itu kita bahas lagi ya. Tadi tempat yang paling dicintai adalah masjid. Masjid, betul. Berarti Paling makanya dicintai Allah. saya bilang kalau belajar di luar gitu ya, bukan di masjid itu mungkin kita bisa dapat 60-70, tapi di masjid kita bisa 80-90 dan sebagainya. Nah, tergantung ya sebenarnya bagaimana masjid akhirnya menjadi solusi dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Gitu. Masya Allah. Nah, kemudian ini Ustadz, kan Siap. pernah dengar gak sih 7 golongan yang termaktub dalam sejumlah kitab nih Ya. yang disebutkan dalam salah satu karya ini orang-orang yang Mendapat naungan mendapat naungan gitu ya pada saat di hari ketika tidak ada naungan. ya pada saat hari tidak ada naungan itu ada 7 orang gitu ya, 7 jenis orang dan salah satunya adalah gitu ya teman rekan-rekan semuanya itu mata saya siwar ini sebenarnya. Anak kebaca. Pemuda yang tumbuh Ah. di lingkungan masjid. Oke, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah gitu ya. Seseorang yang hatinya bergantung atau terpaut ke pada masjid. masjid. Masya Allah. Nah, gitu ya. Ini berarti gimana nih Ustadz ya? Kalau misalnya kita secara deskriptifnya kan ini adalah orang-orang yang mendapat naungan ketika berada di hari yang tidak ada naungan gitu ya. Berarti di hidupnya kan seperti apa orang-orang seperti itu gitu ya. Nah, wujudnya orang-orang yang menautkan hatinya kepada masjid. Nah, karena apa? Karena di masjid ada apa ya? Tadi baliknya lagi. Masjid Tempat itu dicintai tempat yang Allah. dicintai Allah. Nah, gimana? Orang udah Ingin seperti mendapatkan cinta Allah ya salah satunya ke masjid. itu. Iya. Pengen healing. Pengen healing. Ke masjid. Betul. Kadang-kadang misalnya kita sekarang sering dengar healing itu jalan-jalan, liburan, ikut party. Tuh, nonton- party healingnya kita ke party. Ya, nonton apa itu ya Ustadz ya? Nonton konser. Ya. Yap. Perlu digarisbawahi, healing itu bukan sekedar mencari hiburan. Mencari hiburan tidak selalu berarti healing. Healing itu bukannya menyembuhkan. penyembuhan kan? Iya, Oke. penyembuhan. Penyembuhan secara psikologis itu wujudnya tidak seperti mencari hiburan itu, atau malah kita bukan bilangnya hiburan, tapi kadang-kadang itu bentuknya pelarian. Ah, Nah, itu bukannya ini yang menyelesaikan masalah. sering ya. kita salah nih. Kita healing, kita ngobrolnya kita jalan-jalan kemana? Healing nih healing. Sebenarnya pelarian itu ya. Enggak, ya itu salah. Karena Pelarian ternyata setelah pelarian itu lukanya masih ada. dan mungkin malah lebih Malah lebih dalam, lebih sakit. iya. Oh, Karena Masya kita Allah. Ya, ada benar, yang benar. namanya tuh kerugian diakibatkan karena kita menunda untuk menyelesaikannya. Itu juga bisa membuat si masalah tersebut, mental health problem tersebut jadi lebih besar. Gitu. Menunda Iya. hingga akhirnya mengakibatkan Prokrastinasi masalahnya itu, lebih besar. iya. Oke. Simpelnya gini deh. Kuliah, Yap. Ada tugas. skripsi, Heeh. skripsi deh ya. Ditunda. Ya. Minimal kalau misalnya dia nunda 1 semester dan nambah berapa juta itu. 6 bulan. Itu poinnya. Rasa bersalah ke orang tua, rasa bersalah ke diri sendirinya itu nambah dan sebagainya. Numpuk-numpuk jadi Iya. perasaan negatifnya ya. Ya, healing itu baru bisa kita bilang ini benar healing karena memang di awalnya tuh harus ada pertama awareness dulu. Tetap aja perlu kita kenali nih masalahnya di mana. Apa di trauma, apa di manajemen diri dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu yang perlu dicek.
barulah kita cari healing yang sesuai, yang tepat. Oke. Terus seringkali kok misalnya kita Jadi memang healing juga harus sesuai dan tepat ya. iya, jangan sampai kita kasih obat pusing ya. Ini ya kalau di sini Bang. sehari-hari Bang. Terima kasih Bang. Ya lagi di sini kalau bisa dilihat lagi bersih-bersih ya. Iya, Ini memakmurkan insya masjid juga. Allah. Puji Salah Allah, satu masjid. bagian ya. Iya. Nah, itu. Dahsyat. Balik lagi nih kita ngopi dulu ya Ustaz ya. Ada kopi Palestina, kopi Indonesia. Sama aja sih.